Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ya, pemirsa, kurang dari 1 minggu menuju Hari Raya Idul Fitri, Jasa Marga mencatat sebanyak 650.213 kendaraan telah meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju berbagai daerah tujuan mudik. Sebagian besar dari kendaraan telah bergerak menuju arah timur, yakni jalur Trans Jawa dan Bandung. Sejak Sabtu, volume kendaraan mengarah ke Trans Jawa meningkat signifikan, naik 89% dari lalu lintas normal. Adapun berdasarkan pantauan gerbang tol Cikampek Utama yang merupakan akses utama menuju Trans Jawa, ini masih ramai lancar dan relatif lega. Ya, selain menuju wilayah timur, pergerakan menuju arah Merak ini mencatatkan jumlah terbanyak kedua. Sementara sisanya mengarah ke selatan atau kawasan puncak. Jasa Marga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program diskon tarif tol selagi masih berlaku untuk arus mudik. Pemirsa, menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, arus kendaraan di jalur selatan Jawa Barat mulai meningkat. Namun hingga Senin pagi, ini kondisi lalu lintas di jalur Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya ini masih terpantau ramai lancar. Volume kendaraan pemudik yang melintas di jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini pada Senin pagi mulai mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, ada pada sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, kendaraan dari arah Bandung dan Garut menuju Tasikmalaya hingga Jawa Tengah masih dapat melintas dengan kecepatan normal sekitar 40 hingga 60 km per jam. Meski arus lalu lintas terpantau ramai lancar, potensi kepadatan tetap diwaspadai, terutama di titik penyempitan jalan seperti di Lembangan serta jalur berkelok dan menanjak di kawasan Lingkar Gentong. Petugas kepolisian dan dinas perhubungan pun telah bersiaga di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi kemacetan. Sementara itu, puncak arus mudik di jalur arteri selatan diprediksi terjadi pada Rabu 18 Maret mendatang. Dan pemirsa, untuk memantau bagaimana kondisi arus mudik Lebaran hari ini, sudah ada jurnalis Berita 1 di gerbang tol Cikatama, ada Cesa Andini dan Kowel Yosef. Lalu di jalur selatan ada Juan Gardiola dan Hidayat Syarif. Ya, kita sapa dulu. Ya, selamat siang rekan-rekan. Oke, dan Ando, kita akan pantau di kawasan Cikatama dulu ya. Cesa, bagaimana kondisi di lokasi Anda melaporkan pada siang hari ini? Apakah volume kendaraan terus meningkat, Cesa? Ya, di Serina, Ado dan juga pemirsa Berita 1, semakin panas cuaca di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama kilometer 70, di mana gerbang tol ini nantinya akan melayani arus kendaraan lalu lintas yang keluar masuk ke Jakarta dan juga merupakan gerbang utama menuju tol Trans Jawa. Di mana dapat kami sampaikan juga sejak tadi pagi dan mungkin sejak beberapa hari lalu, kendaraan yang melintas di sini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga bis antar kota. Dan jika pemirsa dapat lihat di belakang saya saat ini situasinya lancar dan juga relatif sengang sehingga kendaraan bisa melaju dengan kecepatan normal yakni sekitar 80 hingga 100 km per jam. Dapat kami sampaikan juga pemirsa, meskipun kondisi arus lalu lintas lancar begitu, namun Jasa Marga sudah mencatatkan adanya peningkatan volume kendaraan selama arus mudik yakni dari periode 11 hingga 14 Maret di mana sudah ada lebih dari 168.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju arah timur melalui gerbang tol Cikatama ini. Selain itu, dibandingkan data harian, jika kami merujuk pada data harian begitu, ini pada sekitar pukul 11:30 sudah ada lebih dari 18.000 kendaraan yang melintas menuju tol Trans Jawa. Sementara itu ada 4.000 kendaraan yang menuju arah Jakarta. Dan apabila kami bandingkan dengan hari kemarin begitu ya, di waktu yang sama ini sudah ada
peningkatan yang cukup cepat sehingga jumlah kendaraan hari ini berpotensi melebihi jumlah kemarin. Dan tentunya pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan ini, Jasa Marga juga sudah menyiapkan berbagai upaya. Nah, salah satunya ada program diskon tarif tol di pemirsa sebesar 30% untuk 9 ruas jalan tol strategis yang berada di jaringan Trans Jawa, Trans Sumatera, dan juga di jaringan Bandung menuju Cisumdawu. Tentunya tol ini, maksud kami potongan tarif tol ini dapat digunakan bagi menerus, yang berarti tidak keluar di tengah, ataupun jika pemirsa masuk melalui gerbang tol Cikatama maka perlu keluar di gerbang tol tujuan akhir, yaitu di gerbang tol Kali Kangkung. Selain itu dapat dicermati juga pemirsa, pastikan saldo e-tol atau saldo uang elektronik ini cukup untuk perjalanan. Sementara seperti itu, Nisrina dan juga Ado kembali ke studio. Baik, terima kasih Cesa. Lalu selanjutnya, Nisrina, kita akan pantau di jalur selatan, dan di sana sudah ada rekan Juan Guardiola ya. Juan, ini apakah di jalur selatan juga mulai ada peningkatan jumlah pemudik yang melintas dari pantauan Anda? Seperti apa? Selamat siang rekan Ando dan juga Nisrina dari studio. Memang menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pantauan arus mudik di jalur arteri selatan, tepatnya di kawasan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan sejak kemarin. Tetapi jumlahnya belum signifikan, sehingga memang jika saya melihat dari kawasan Lingkar Gentong ini masih tergolong ramai lancar. Dan juga belum ada kemacetan hingga siang hari ini. Kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya ataupun juga Jawa Tengah ini masih stabil sejak kemarin, sehingga tidak terlalu ramai tetapi juga tidak terlalu landai, sehingga tidak ada kemacetan statis sejauh ini. Dan juga kami melihat memang sudah ada pengendara dari Jabodetabek tepatnya, karena kami melihat banyak plat yang mendominasi adalah plat B dan D yang melintas di jalur selatan ini dengan barang bawaan tentunya di kendaraan yang mereka gunakan, baik di kendaraan mobil pribadi, mereka membawa barang-barang di atas atap mobilnya. Juga ada kendaraan roda 2, yakni kendaraan sepeda motor yang membawa juga barang bawaannya di kendaraan mereka. Sementara memang sejauh ini tampaknya arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong masih tergolong ramai lancar, sehingga para pemudik masih bisa melaju dengan kecepatan normal di angka 40 hingga 60 km per jamnya. Tetapi juga pengemudi diimbau untuk tetap memperhatikan terkait dengan kondisi lalu lintas, karena di titik Lingkar Gentong ini menjadi salah satu titik yang memiliki kelok yang tajam serta tanjakan yang cukup curam. Sementara itu, Rolando juga pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan telah menyiagakan sejumlah personel di titik-titik pengaturan lalu lintas, sehingga apabila nantinya terjadi kemacetan statis atau kemacetan total, pihak kepolisian akan menerapkan sistem satu arah atau one way untuk mencegah terjadinya kemacetan yang lebih parah atau stuck begitu ya. Dan diimbau juga untuk para pengendara ini apabila nantinya jalur Gentong sudah mulai macet, bisa menggunakan jalur alternatif via Singaparna, sehingga nantinya volume kendaraan bisa terpecah menjadi dua. Hingga sejauh ini juga terkait dengan cuaca, tampaknya di kawasan Gentong ini cuacanya di angka 28 derajat Celcius, sehingga untuk para kendaraan masih aman. Tetapi juga harus memperhatikan kondisi dari kendaraan, rem berfungsi dengan normal, dan juga bahan bakar terisi dengan penuh. Sementara kembali ke studio, Rolando dan juga Nisrina. Baik, jadi di Cikatama dan juga jalur selatan atau Pantura ini masih terpantau ramai lancar ya. Jadi ini merupakan waktu yang tepat untuk para pemudik segera berangkat ya, karena masih cukup lengang ya. Iya, 40 sampai 60 km per jam nih masih oke lah ya. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Juan Guardiola melaporkan langsung dari jalur selatan arteri, dan juga ada Cesa Andini di gerbang tol Cikatama. Selamat kembali bertugas teman-teman, utamakan keselamatan dan juga kesehatan. Terima kasih.